Di akhirat dosaku diampuni dari Imam Malik sebab kalimat yang kuucapkan bila melihat jenazah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimimpikan pada malam yang mana meninggal dunia pada malam itu Al-Hasanul Basri. Hasan Basri meninggal, malamnya ada orang bermimpi seakan-akan pintu-pintu langit dibuka dan seakan-akan penyeru menyeru perhatian. Sesungguhnya Al-Hasanul Basri datang kepada Allah Ta'ala dan dia Allah ridha kepadanya. Hasan Basri murid daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di lawan Rasulullah cuma ada satu perantara. Hasan Basri ini tabi'in kabir, tabi'in besar. Tabi'in itu ada tabi'in besar, ada tabi'in kecil. Tabi'in besar itu artinya tabi'in yang banyak menjumpai sahabat Nabi. Itu disebut tabi'in besar. Ada tabi'in kecil tabi'in yang hanya beberapa orang sempat bertemu dengan sahabat. Itu disebut tabi'in kecil. Dimimpikan juga Al-Jahiz, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Maka Al-Jahiz menjawab dengan syair, wala taktub bi khattika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antarahu. Artinya, janganlah engkau menulis dengan tulisanmu selain sesuatu yang menyenangkanmu pada hari kiamat untuk kamu melihatnya. Tulisan itu lebih sulit daripada ucapan. Pahalanya lebih panjang, dosanya pun lebih panjang. Kalau kita berkata-kata itu mungkin yang mendengar ada sekian orang, habis di situ habis. Kalau tulisan ini bisa lawas. Misalnya kita mengarang buku, mengarang kitab, mungkin ratusan tahun kitab itu selalu ada. Buruk dicetak orang, sudah buruk lagi dicetak orang lagi. Nah kalau itu tulisan-tulisan yang salah, tulisan yang kada sesuai dengan hukum Allah, nah bakal panjangan kita menderita dalam kubur karena tulisan yang kada baik tadi. Karena tulisan yang kada baik tadi. Al-Junaid Al-Baghdadi bermimpi. Sidin bermimpi bertemu dengan iblis dalam tidur dengan telanjang. Iblis bertelanjang. Maka ia Junaid bertanya kepada iblis yang bertelanjang tadi, apakah kamu tidak merasa malu dengan manusia? Wah iblis yang bertelanjang kada sopan kah? Maka iblis menjawab, mereka manusia artinya aku kada sopan dengan manusia, aku bertelanjang kada malu dengan manusia. Manusia yang kumalui itu adalah kaum-kaum orang-orang di Masjid Asy-Syuniziyah. Manusia yang kumalui itu jadi iblis tuh, orang-orang yang di masjid itu nang aku supani. Manusia biasa kok ada supan bertelanjang. Lalu ketika saya terbangun, ujar Junaid, maka saya lari ke Masjid Asy-Syuniziyah itu. Maka saya melihat jamaah yang telah meletakkan kepala mereka di atas lutut mereka dengan tafakkur. Kulati di masjid itu orang-orang sedang tafakkur. Oh ini manusia yang dimalui oleh iblis. Ketika mereka melihatku, maka mereka berkata, janganlah tertipu oleh pembicaraan orang yang keji. Wahai Junaid, engkau jangan terperdaya dengan ucapan iblis itu. Karena ucapan iblis ini kadang-kadang bujur tapi banyak dustanya. Iblis mau jauh mau bujur tapi banyak dustanya. Jadi jangan percaya dengan ucapan-ucapan orang yang keji seperti iblis itu. Abu Hurairah pernah diajarkan oleh seseorang laki-laki. Ujar laki-laki itu, wahai Abu Hurairah, kalau engkau hendak aman guring dari gangguan syaitan,
Kalau ikan guring hendak dipelihara oleh Allah, baca sebelum guring ayatul kursi. Ikan selamat dari syaitan. Habis itu Abu Hurairah berpisah dengan laki-laki itu, datang kepada Nabi. Anjir Abu Hurairah, wahai Rasulullah, ulun tadi bertamu orang tu madahkan kalaunya hendak guring itu selamat dari syaitan, baca Allahula ayat kursi. Nah, ya Nabi bujur tuh, itu bujur. Kalau ikan hendak selamat hendak guring dan diganggunya syaitan, baca ayat kursi. Kamu tahulah ya Nabi yang madahkan tuh siapa? Iya syaitannya orangnya yang madahkan itu. Dan sekarangnya jujur, bujur. Nah, dia syaitan tuh mau juga jujur, cuma sedikit kadang-kadang jujurnya. Ini syaitan seorang nama dahakan kalau hendak guring jangan ditamuinya, jangan ditindihinya, jangan diganggunya, baca ayat kursi sebelum guring. Dimimpikan sebagian mereka, lalu ditanyakan tentang keadaannya, maka ia menjawab, mereka menghisap kami. Lalu mereka menghisap dengan teliti, kemudian mereka menganugerahi lalu memerdekakan. Dimimpikan akan Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik, mazhab Malik, imamnya Imam Malik bin Anas. Ada orang bermimpi beliau, lalu ditanyakan kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah denganmu? Malik bin Anas menjawab, diampuni bagiku, dosaku diampuni. Dengan sebab kalimat yang pernah diucapkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melihat jenazah, subhanal hayyil ladzi la yamut. Artinya maha suci Tuhan yang maha hidup yang tidak mati. Sayyidina Utsman kalau melihat ada jenazah liwat, Utsman berkata subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ditiru oleh Imam Malik. Di akhirat dosaku diampuni dari Imam Malik sebab kalimat yang kuucapkan bila melihat jenazah itu. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini inting aja bacaannya. Makanya Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, sekecil apapun amalan, saringan apapun amalan, jangan dianggap remeh. Karena jangan-jangan yang inting itu yang menyebabkan kita diampuni Allah. Jangan-jangan yang inting itulah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Ada amalan inting, amalan sedikit, jangan dianggap remeh. Artinya baca aja itu. Jangan-jangan itu yang menyelamatkan kita. Nah, ujar Sidin lagi, jangan anggap remeh amal-amal maksiat, itu dosa kecil, jangan anggap remeh. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Ada jenazah liwat, subhanal hayyil ladzi la yamut. Inting mana tuh? Subhanal hayyil ladzi la yamut, maha suci Tuhan yang tidak mati. Melihat ada orang mati, baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Nah, Imam Malik di sini, aku diampuni Allah dosaku karena aku membaca itu bila melihat orang mati.